Coba Ibu Nita tunjukkan kepada saya dalil Tuhannya Yahudi melakukan penebusan dosa kepada manusia dengan korban manusia. Saya tunggu, silakan. Boleh nggak dengar sedikit ini dalil, Bang Sumur? Bu Nita dulu, karena dia dari tadi. Iya, gantian Bang Copot Koper ya. Maksudnya apa itu? Harus silakan Ganita, gampang aja. Ini kan Yohanes 3 ayat 16 kan? Karena begitu besar kasih Allah itu mengenai penyaliban nggak itu? Sehingga ia telah mengaruniakan itu mengenai penyaliban nggak? Bukan Ganita. Itu mengenai penyaliban nggak? Itu mengenai ucapan-ucapan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak? Kalau percaya Anda tidak akan binasa. Kalau Anda tidak percaya Anda binasa. Itu bukan berbicara mengenai penyaliban, terlalu jauh. Makanya Yesus sendiri telah mengatakan bahwa harus tergenapi. Coba Anda lihat di dalam Lukas 22 nomor 22. Harus tergenapi, harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang dirinya. Yang sudah tertulis, bukan yang baru akan ditulis oleh Paulus, bukan, tapi yang ada tertulis, berarti perjanjian lama. Dan Yesus menyebut kitab itu. Yesaya 53, mungkin Yesaya 53 itu bicara mengenai penyaliban juga. Kalau berbicara mengenai Yesaya 53, itu berbicara mengenai Israel secara keseluruhan, dan itu Yesus sudah menerangkan Yesaya 53 itu di dalam Matius 23. Yesus yang menerangkan isi Yesaya itu di dalam Matius 23. Apa kata Yesus ketika membahas tentang Yesaya 53? Saya baca aja ya, saya baca aja. Saya baca ya. Iya, silakan. Gini. Silakan. Mulai dari ayat 4. Tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang pikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Jadi Yesus disalibkan di antara penjahat-penjahat kan. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sudah kesusahan jiwa, ya. Saya tanggapi ya Bu ya. Jadi teman-teman Kristen, izinkan saya kemudian berbicara terkait dengan Yesaya 53 ini, supaya jangan Anda menipu orang lain dengan selalu berpura-pura mengambil kitab Yahudi padahal tak ada hubungannya sama sekali dengan konsep agama Kristen. Yesaya 53 itu tulisan Yesaya bin Amos tentang Yehuda, tentang Yerusalem di era Usia, era Yotam, era Abbas, dan era Ahaz dan juga Hezekia. Jadi Yesaya ini menuliskan tentang raja-raja Yehuda yang berhubungan dengan Yerusalem juga pada masa Usia, pada masa kerajaan Yotam, pada masa kerajaan Ahaz, pada masa kerajaan Hezekia. Tidak ada buktinya. Sabar Bu. Nanti Yesus yang menjelaskan itu. Nanti tunjukkan datanya, Yesus yang menjelaskan. Nah, jadi Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu tidak sama sekali berbicara mengenai Yesus. Penulisnya menceritakan bahwa Yesaya 1 sampai Yesaya bab 66 itu cerita dia, tentang mimpi dia, tentang penglihatan dia, yang mencakup zaman Usia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hezekia. Sampai dikatakan dalam Yesaya 1 ini,
dengan bunyi gini. Dengarlah hai langit, perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha suci, Eloah Israel, dan berpaling membelakangi dia. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Ini nubuatan tentang Israel secara keseluruhan, dan dia berbicara mengenai 4 zaman. Zaman Usia, zaman Yotam, zaman Ahaz, dan zaman Hezekiah. Itu Yesus terangkan di dalam Matius 23 dari data nomor 1 sampai ayat yang selanjutnya, data nomor 39. Yesusnya kemudian menjelaskan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang telah membunuh nabi-nabi. Bicara mengenai pribadi, Bang Suma, sama sekali nggak disebut bangsa. Nggak ada, ini pribadi. Dia, itu dia kan. Sabar. Jangan terlalu bawa makna pagan sukan kitab Yahudi, jangan. Yesus terang orang itu adalah ular. Keturunan ahli Taurat itu adalah keturunan ular beludak. Orang-orang Farisi, orang-orang munafik yang melakukan penganiayaan terhadap utusan-utusan Tuhan kepada mereka. Maka Yesus sendiri yang mengatakan, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak bereknya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Sabar dulu, sabar saudara, sabar. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Ini bukan ceramah di masjid. Yesaya 53 bukan tentang bangsa, sama sekali nggak ada. Ini tadi Yesaya 1 itu apa? Yesaya 1 mimpinya Yesaya, kok kalian yang memperkaos mimpi orang? Kok kenapa kalian yang lebih tahu? Hah? Kenapa ingin kali? Kenapa? Sekarang saya mau jujur, saya mau Anda jujur. Yang lebih tahu kitabnya orang Yahudi, Anda atau orang Yahudi? Jawab dulu. Yang digelari ahli orang Kristen lebih tahu, karena orang Yahudi itu tidak selamat. Berarti mereka itu cuman paham. Anda bisa Ibrani? Lama, tapi dengan penerapannya itu nggak ngerti, nggak paham, karena Anda bisa Ibrani? Tidak, sebagian besar tidak selamat. Anda bisa Ibrani? Tidak usah paham Ibrani untuk bisa mengerti apa itu. Udah, kamu turun, kamu di bawah, mulut lebar, otak kosong, kau di bawah. Jijik saya lihat orang yang tidak ada ilmu, sombong. Saya lagi kau. Ya, silakan. Boleh Orang sombong itu orang sombong, tidak ada ilmu, isi hanya otak kecoa. Tempatmu di gereja, bukan sini. Pendeta Kingdom, pendeta Aris gantian. Silakan. Yang masuk duluan yang berilmu, tapi yang berilmu. Jangan seperti wanita tadi itu tidak ada ilmu. Oke, dengar baik.